kasih kepada Pak Andri Rosadi, terus guru kita Ustaz Rahmat, sebagai pengelola KDB ini. Kita berikan aplaus dulu yang semangat untuk mereka beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka, bermunajahah. Tidak ada lagi kecuali ibadah. Dalam rangka ibadah yaitu talabul ilmi fardhatun. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan alhamdulillah kita ini sekarang sedang menuntut ilmu di bidang pertanian. Itu sama-sama wajib hukumnya. Untuk apa? Untuk mengedukasi para petani. Petani yang sekarang sudah tidak punya arah lagi. Makanya dengan wasilah PTBS ini, selain kita di situ mendapatkan apresiasi dari perusahaan, kita pun mengedukasi seluruh petani yang ada di Indonesia. Setuju ya? Kemudian selanjutnya, materi yang akan kita bahas di sini itu adalah materi-materi, dan alhamdulillah sudah pernah kita adakan riset, sudah kita adakan sebuah penelitian. Nah, sebelum ke materi yang utama, ada kenapa kita di sini berbicara tentang atau berada di kebun durian. Nah, ini kebun durian ini kalau perlu disampaikan, kalau Bapak Ibu misalkan nanti dapat reward, ingin menyimpan investasi supaya lebih berkah lagi, supaya bisa beramal lagi, salah satu investasi yang terbaik itu adalah menanam durian. Karena sampai sekarang durian ini adalah king of fruit, masih rajanya buah-buahan. Kenapa dikatakan rajanya buah-buahan? Karena memang durian ini setelah kita analisis, mulai tahun ketiga itu berbuah, jenis musangking, dari 20 sampai 30 buah per pohon, sampai nanti menginjak ke 7 tahun itu miliaran hasilnya. Makanya di sini kita kenapa dipilih durian musangking dan mempertahankan kearifan lokal. Durian lokal khas Purwakarta ini tidak kalah enaknya, cuman kelemahannya bijinya masih gede. Makanya di situ kita akan berikan suatu pemahaman kepada siapapun bahwa bertani durian atau mindset petani buah itu jauh lebih menguntungkan dibanding petani yang arahnya mindsetnya ke sayuran. Sudah berapa banyak orang-orang sekarang petani kita menanam tujuannya baik tapi pelaksanaannya masuk ke dalam judi, goror, suatu hal yang tidak pasti. Beberapa training kemarin saya sampaikan, yang namanya harga tomat sekarang berapa? Ada yang tahu? 5.000 itu tingkat pasar, itu di tingkat petani 500. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Yang salah siapa? Makanya saya simpulkan 3 permasalahan pertanian di Indonesia itu, yang pertama adalah modal, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah market pemasaran. Jadi petani kita itu tidak punya bagaimana cara strategi pemasaran. Jadi mereka ngikutin arus pertanian itu laksana seperti sesuatu hal yang tidak pasti. Makanya di sini saya tidak akan mengangkat materi komoditas konvensional berupa goror tadi yang tidak pasti tadi, komoditas judi. Cabai meskipun saya paham, punya pengalaman, tidak akan saya sharing kalau kita belum mempunyai marketnya sendiri. Kalau durian, kita punya jamaah, ada 500 orang lebih itu siap untuk memarketkan frozen foodnya durian. Makanya ke depan insya Allah Bapak Ibu di sini punya tim, kalau ingin berkontribusi di sini, tadi ada sinyal dari Pak Andri, mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Amin ya. Nah itu dari durian. Kemudian salah satu materi ini ada yang disebut materi tentang tentang padi. Nah sebelum sana ya. Nah kenapa yang kita pilih ini padi? Karena padi itu bukan tanaman gambler. Dia stabil. Ketika kita panen di harga 4.000 sampai 5.000 gabah kering panennya.
Makanya kita memprospek petani di daerah Subang itu punya 3.000 hektar tanaman padi, dia tidak tergiur tanaman gambler seperti cabai, tomat, kubis, dan lain-lainnya. Konsisten di padi. Karena potensi padi, nah kemarin ada berita di TV One yang sharing ya, betul nggak? Yang nanam di media kompos. Iya. Itu bukan target kita. Kalau urban farming, kita ingin mengadakan riset kecil-kecilan, bisa. Tapi kalau untuk pemenuhan hajat hidup manusia, untuk swasembada, bukan itu. Salah satu yang akan kita bahas nanti, bagaimana sekarang petani Indonesia itu bisa panen di atas 10 ton. Itu solusinya. Tentunya dengan aplikasi eco farming. Di mana nanti kelemahannya eco farming? Kita bahas nanti ada. Kelemahannya tidak banyak. Kandungan NPK-nya dibatasi oleh Kementan. Itu saja kelemahannya. Makanya nitrogen, fosfor, kalium itu pupuk yang dibutuhkan utama oleh tanaman. Nah, kita dibatasi di bawah 5%. Kok eco farming di bawah 5%? Semua nasib produsen pupuk organik di Indonesia dibatasi di bawah 5%. Kalaupun kita ingin katakanlah mengadakan suatu akselerasi percepatan pertumbuhan hasil tonase padi per hektar, bisa jadi tidak akan ada izin dan bisa kemungkinan ditangkap. Jadi jangan macam-macam urusan pertanian. Kemarin ada yang mengklaim bisa memproduksi padi 15 tahun ke atas, ditangkap orangnya. Kenapa? Inilah realita yang ada di Indonesia. Nah, kita tidak membahas kesananya, yang jelas kita konsen di bagaimana cara 10 tonnya ini. Kemarin kita ngisi di Sanghyang Sri, mereka punya data petani Indonesia itu rata-rata 5,2 sampai 5,6 ton per hektar. Jauh kecil sekali. Kalau Bapak Ibu di sini punya ajam, Faizajam Safa Tawakal Allah 10 ton saja dalam 1 hektar, itu kita punya pendapatan kalau di 5.000 50 juta. Satu kali musim, modal masih bisa ditekan di bawah 17 sampai 15 juta per hektarnya. Nah, makanya bagaimana strateginya akan kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang kemarin pernah ikut training, pertanian Indonesia itu tidak akan lepas dari yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau itu tercetus karena terjadinya kelaparan dan kemiskinan setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua pada tahun 50-an. Yang namanya revolusi hijau, seluruh penduduk dunia itu sadar bahwa perang itu akan menambah suatu kesengsaraan, akan menambah suatu kemiskinan, al-qatil mautul dina, semuanya ahli neraka kecuali yang membela dirinya. Lah ini peperangan tahun 50-an kepentingannya untuk apa kira-kira? Makanya dalam proses bunuh-membunuh itu adalah ahli neraka dua-duanya, karena saling menyelamatkan. Kalau tidak ada tuntunan untuk membela suatu dinnya. Nah, makanya di sini ada nuansa revolusi hijau yang dicetuskan tahun 50 ini. Inilah gambaran animasi penduduk dunia menyambut revolusi hijau. Karena tokoh kependudukan dunia Thomas Robert Malthus itu hidup di tahun 1800-an. Yang namanya kemiskinan itu deret ukurnya itu berbanding, kemiskinan itu terjadi karena penurunan produktivitas pangan suatu negara tersebut. Kalau penghasilan penduduk dunia atau penduduk dalam produktivitas pangan itu menurun, maka di situ akan tercipta kemiskinan. Makanya di Indonesia itu ada kebijakan yang namanya impor. Sebetulnya sampai kapanpun regulasi di Indonesia itu sebetulnya lemah. Jika kita bahas peranan yang namanya Kementan Pertanian, Menteri Pertanian dengan Bulog itu sudah bertolak belakang. Menteri Pertanian sehebat apapun punya program, tetap kalau Bulognya masih tugasnya hanya sebatas penyediaan pangan di gudang untuk dengan tujuan impor, itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya pertanian ini sampai kapanpun di Indonesia tidak akan swasembada lagi, karena sekarang apalagi maaf saja kepemimpinan itu tidak mengarah ke pertanian prioritas utamanya. Karena kuncinya yang namanya kekuatan sebuah negara itu dalam konsep ilahiyah itu adanya di pertanian. Makanya di situs Kementan, pertanian adalah jantung
jantungnya negara Indonesia. Jadi kalau pertanian itu lemah sudah dipastikan. Nah makanya kita di sini Indonesia ini masih menganut yang namanya better farming. Pertanian terbaik itu yang bagaimana sih? Nah sebetulnya itu di negara-negara maju sudah tidak pakai itu lagi. Di kita masih ribut masalah apa? Masalah urusan ini pakai NPK nggak boleh. Wah ini masih memperebutkan masalah itu. Kalau negara maju itu sudah berpikiran bagaimana 1 meter persegi itu bisa menghasilkan $100 lebih. Nah itu bagaimana cara mengaplikasikannya? Makanya kita di sini sistem lahan tidak luas, tapi bisa menghasilkan banyak. Itu bagaimana caranya? Itu ada strateginya. Selanjutnya, revolusi hijau ini ternyata berdampak positif terhadap akselerasi percepatan pertumbuhan pangan dunia. Mempunyai 2 pusat penelitian dunia. Yang pertama ada di Meksiko yang meneliti tentang tanaman serealia, yang kedua adanya di Filipina yaitu untuk meneliti tentang padi, khusus padi. Nah, alhamdulillah ketika tahun 50-an bergulir, kemudian masyarakat dunia bisa menikmati hasilnya. Cuman di sini ada permasalahan. Segala sesuatu yang serba instan itu baik nggak? Tidak baik. Makanya urea yang dibuat ketika zaman revolusi hijau bergulir sampai sekarang itu ada bermasalah. Urea sintetis yang dibuat sampai kandungan nitrogennya itu 46%. Jadi padi kalau ditebar yang kekurangan warnanya kuning-menguning itu bisa jadi hijau gara-gara nitrogen sintetis itu. Dan nanti akan kita bahas yang bermasalah bagi proses atau yang namanya menurunnya fungsi organ tubuh karena penyakit degeneratif. Nanti akan kita bahas. Nah, setelah revolusi hijau ini bergelut di dunia, di sini ada yang tahu siapa ini? Oh, yang jelas bukan bapak saya, bapaknya Tommy. Keberhasilan suatu negara itu ditentukan bukan alutsistanya, alat perangnya, tapi dari urusan perutnya. Makanya konsep saya itu alazi atamahu min zu'i wa amanu minhu. Jadi kalau keamanan itu tercipta kalau pangannya terpenuhi. Itu konsep ilahiyah. Tahu kenapa ada demo sekarang? Urusan apa? Urusan perut. Al-Quran itu sudah menjelaskan secara detail dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai urusan negara dan menata dunia itu bagaimana sudah ada lengkap semua. Maka siapapun pemimpin di Indonesia yang tidak memersatukan pertanian siap-siap digoncang. Karena apa? Karena tadi keamanan itu akan tercipta kalau ketersediaan pangannya terpenuhi dulu. Dan di situ nanti ada keadilan. Nah, ini adalah gambaran ketika kita ngisi di Sanghyang Sri, diklaim ini Pak di Subang Pak, di depan kantor Sanghyang Sri Pak Harto tahun 74-an. Nah, ya selamat datang timnya Pak Adino Salim. Bisa geser lagi? Maju ke depan dikit. Geser. Nah, ketika revolusi hijau ini bergulir, maka penduduk Indonesia ini sesuatu hal yang asing, ada bantuan yang bersifat kimia, yaitu pupuk-pupuk kimia dibagikan. Orang tua kita sebagai petani merasa asing, ini apa? Karena selama ini petani sebelum tahun 50 itu menggunakan pupuk organik dari pupuk kandang, nanti ada keterpaduan atau terintegritasnya suatu sistem. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ini penggunaan pupuk kimia dan pestisida ini karena dampak dari revolusi hijau itu sudah tidak lagi bijaksana. Makanya Allah takdirkan eco farming ini tepat. Bahkan banyak para mitra, para leader, kok dari produk keseharian kok ada pupuk. Ternyata pupuk ini adalah sekarang bulan September kemarin itu di 100.000 tub habisnya, lakunya. Omsetnya tahu nggak berapa? Kenapa tahu saya? 100.000 tub bulan September saja, sebelumnya 60.000 tub. Ada yang tahu? Kenapa?
Karena saya bagian dari PT Bio yang memproduksi eco farming. Nah, makanya di situ yang namanya eco farming ini jangan sampai salah aplikasi. Kalau salah aplikasi berbahaya. Makanya nanti di sini ada strategi-strategi apa yang supaya produk kita ini, produk komoditas pertanian kita itu berhasil. Karena pupuk sekecil ini itu bisa mematikan tanaman, saking dahsyatnya eco farming. Dan itu sudah saya aplikasikan, dan itu tidak dijadikan sebuah penyesalan, tapi keilmuan supaya tidak terulang lagi. Dan itu sudah dipahami. Saya belajar selama 6 bulan ke depan memperdalam eco farming. Tadinya susah untuk bergabung, tapi karena memang kita perdalam, dan ternyata memang ini pupuk dahsyat sekali. Kalau aplikasinya tepat, bisa menghasilkan padi itu di atas rata-rata nasional. Tapi kalau salah aplikasi, hati-hati saja. Nah, selanjutnya, dampak penggunaan pupuk dan pestisida anorganik inilah yang merusak bumi yang ada di Indonesia. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi siapa yang berwenang untuk memberikan kebijakan, ini terlalu lebih dosis pestisidanya, ini dosis sudah tidak ada lagi. Makanya petani itu semuanya sendiri. Akhirnya berdampak yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini karena dari pantulan, bukan dari greenhouse ya, pantulan nitrogen sintetis yang ditaburkan itu akan memantul ke lapisan ozon dan menjadilah efek rumah kaca. Jadi penggunaan pupuk sintetis berupa urea terutama itu akan merusak tatanan agroekosistem dan tatanan suatu iklim yang ada di suatu tempat. Itu dampak ke lingkungan, belum dampak ke residu hasil produk pertaniannya. Nah, kemudian revolusi hijau itu memang sudah menghantarkan Indonesia ini yang tadinya pengimpor beras tahun 84 itu bisa mengadakan swasembada beras mulai tahun 84 yang pertama dan yang terakhir. Sampai sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Kan tadi kalau setiap pemimpin tidak konsen terhadap pertanian, ya boro-boro sekarang ada swasembada. Makanya kalau ingin ada swasembada lagi, rubah semuanya sistemnya, sistem pertanian di Indonesia. Kerusakan lahan itu kita asumsikan, kita golongkan itu pertama dari dampak revolusi hijau ini adalah berbagai organisme penyubur tanah itu ikut musnah. Makanya dengan konsep eco farming ini, yang tadinya petani ini hanya bisa memberikan makanan untuk tanaman. Perlu saya sampaikan dulu ya, ini bukan padi eco farming ya, karena padi kita baru diproduksi, ini padi setempat untuk sampel saja. Kalau eco farming itu bisa 60-80 anakan. Jadi kita ambil sampel dari lahan sebelah. Nah, yang tadinya petani hanya bisa memberikan pupuk sintetis terhadap tanaman, tanahnya dilewat. Dengan konsep eco farming kita rubah semua. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memberikan nutrisi terbaik dulu untuk tanah. Makanya di dalam aplikasi eco farming itu 60% itu diaplikasikan kemana? Ke tanah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyuburkan. Karena memang apa? Karena memang dapurnya tanaman itu adanya di tanah. Bahkan nanti bisa dibandingkan cara aplikasi padi melalui daun dengan melalui tanah. Itu sama-sama efektif, tapi lebih efektifan ke tanah. Contoh seperti tanaman durian, sudah tidak mungkin kita aplikasikan ke daun. Karena ketinggiannya sudah di atas 20 meter misalkan. Ke tanah. Termasuk tanaman keras berupa kelapa sawit, nanti ada caranya bagaimana aplikasinya itu melalui media tanah. Nah kemudian dari dampak revolusi hijau tadi, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih, kesuburan tanah itu merosot. Makanya ini salah satu contohnya. Ketika saya ngobrol dengan petani, jadi hitungannya udah bukan tonase lagi, dapat sekian karung. Setengah hektar cuma dapat 4 karung. Jadi mereka menyalahkan tanahnya sudah jelek. Nah makanya restorasi kesuburan tanah itu adanya di teori eco farming ini. Bagaimana caranya? Jadi klopnya tanah
tanah itu supaya subur itu adalah tetap pupuk kandang. Bukan satu tub eco farming setara dengan 1 ton pupuk kandang, itu salah. Karena eco farming itu bisa bersinergi karena mengandung teknologi mikroba, bisa mengurai bahan organik untuk nutrisi tanaman. Nah, ketika tanaman kebutuhan nutrisinya terpenuhi, maka tanaman tidak akan disukai hama dan penyakit tanaman. Ketika tidak disukai hama dan penyakit tanaman, produktivitas akan meningkat. Itu teorinya. Maka kalau ada mitra yang bertanya, ini bisa nggak ngatasi ulat kubis? Ya, eco farming bukan pestisida. Makanya konsep imunitas tanaman itu terjadi seperti tadi. Petani yang tadi bisa memberikan makanan melalui langsung terhadap terhadap tanaman, tanahnya dilewat dengan konsep eco farming, kita harus bisa memberikan makanan yang terbaik dulu, nutrisi untuk tanah dulu. Maka strategi yang paling utama itu kita harus punya pupuk kandang. Tapi pupuk kandang dengan eco farming itu bertolak belakang dalam strategi pemasaran. Benar nggak? Tong aja kita tawarin. Kalau padi pengen bagus, 5 ton Pak per hektar. Pupuk kandangnya udah eco farming nggak bakal diri. Nah itulah kita setelah ngikutin training itu, itulah salah satu pegangan yang kita pegang dulu. Karena bagaimanapun NPK yang ada pada eco farming itu di bawah 5% sangat kecil sekali. Nah, kemudian lanjut dulu, tanah ini mengandung residu endapan pestisida. Jadi mematikan yang namanya mikroba yang ada pada tanah, sehingga restorasi kesuburan itu tidak akan terjadi. Ini dampak dari revolusi hijau yang dicetuskan pada tahun 78 di Indonesia, di dunia itu tahun 50-an. Dan kemudian yang paling bahaya itu adalah hasil pertanian itu mengandung residu pestisida. Selain dari pestisida dan nitrogen sintetis, organ yang pertama kali menerima kerusakan itu adalah organ pankreas. Yang namanya pankreas itu adalah kelenjar. Setiap kelenjar pasti mensekresikan hormon. Hormon apa? Hormon insulin. Makanya dari tahun 2000 ke atas banyak kasus usia masih 30 ke atas terkena diabetes. Jadi yang jadi masalah itu apa sih? Karena penyakit degeneratif, fungsi organ tubuh itu menurun. Yang tadinya kelenjar pankreas menghasilkan insulin sudah tidak lagi menghasilkan insulin. Jadi ketika sumber karbo yang kita makan, baik berupa gula, berupa dari nasi, dari apa saja, itu tidak bisa diurai dan akhirnya mengendap di darah. Sehingga fungsi organ yang lain, ginjal kena, jantung kena, badan tiba-tiba menyusut karena sudah tidak ada asupan. Disitulah yang dinamakan diabetes. Ada yang melitus, yang basah, ada yang kering. Nah maka itu kembali lagi ke pilihan. Kalau yang namanya pilihan itu, hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih itu siap konsekuensinya. Nah maka ini kita ingin merubah mindset pertanian di Indonesia ini, harus lebih lagi ramah lingkungan dan solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Nah kemudian keseimbangan agroekosistem itu rusak gara-gara tadi aplikasi pupuk semaunya sendiri. Terus terjadi ledakan serangan hama dan penyakit tanaman. Di sini ada yang petani asli. Ibu di mana? Di Kerawang. Berapa Bu per hektar sekarang? 7 ton. Nah, 7 ton, 8 ton itu sudah di atas rata-rata padi nasional. Tapi belum 10 ton Bu ya. Kemarin kayak farming, bagus. Tepuk dulu Bu. Nah, saya pastikan, berarti yang lain petani ini ya, milenial ya, atau petani-petanian. Nah, saya pastikan pupuk kimia sintetis berapa banyak kita berikan ke sawah 1 hektar, mau dibikin 1 ton, misalkan Ibu pakai 5 kintal, ada nggak sebelumnya? Nah, 5 kintal campuran NPK majemuk, urea, fosfor, kalium dari urea, SP36 dengan KCl, dengan TS, Ibu tambahkan sampai 1 ton, saya pastikan, catat, tidak akan meningkatkan hasil. Yang ada adalah kerusakan pada jaringan tanaman. Itu yang terjadi. Maka solusinya untuk mendekati 10 ton, ternyata syaratnya banyak, nanti kita bahas di sini. Salah satunya tadi harus ada bahan organik. Ibu pupuk kandang masuk nggak? Nanti masuk Bu. Karena kekuatan eco farming ini logikanya begini. Ibu, kita punya gambaran, kita punya lahan, bekas lapangan diinjak-injak.
kemudian kita cangkul, aplikasikan eco farming, terus ibu tanam, kira-kira gimana? Hasilnya gimana kira-kira? Itu yang pernah saya riset. Jadi bakteri eco farming itu ya tidak akan bekerja. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa mengurai bahan organik bakteri dekomposernya kalau di tanahnya itu tidak ada bahan organik. Itu yang terjadi di mitra itu. Makanya kuncinya ini harus dipegang. Kekuatan teknologi mikrobial eco farming itu kalau di lahan ada yang namanya bahan organik. Kita pernah sering kan Pak Haji Imam Munir, beliau pernah temu 10 ton. Kekuatannya di mana? Di 6 ton pupuk kandangnya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Pengadaannya sudah pasti kita harus beli. Kalau beli murah 500 per kilo. Berarti ada budget kalau misalkan 6, jadi angka berapa? 500 dikali 6 ton. 3 juta ya. Nah, sekitar 3 juta itu harus keluar. Nah, makanya ini pemahaman kepatan itu sedikit-sedikit saja. 2 ton dulu. Nah, makanya nanti konsep pertanian terpadu itu ternyata konsep ilahiyah. Nanti ada bagan yang saya buat. Ternyata itu di dalam Al-Quran itu ada namanya mata alakum wali an'amikum, supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Ternyata ternak itu bagian sunnah. Makanya kita di sini akan dipenuhi. Nanti ke depan ruminansia kecil dulu, termasuk kelinci. Ternyata kelinci itu urinnya luar biasa. Dari keefektifan bisa mengalahkan urea. Nanti kita bahas. Nah, nanti di sini brandnya yang namanya brand pertanian KDB di sini, hutan durian Nusangking ini, nanti kita bisa menghasilkan durian organik yang pertama pakai eco farming di sini. Jadi boleh tepuk tangan, Bu. Jadi kita ini memberikan inspirasi untuk siapapun, boleh. Jadi kita dapat reward, bingung. Kalau Pak Haji Suroto boleh dijadikan pesantren, boleh. Apapun yang jelas kita mendapatkan reward itu kan amanah, supaya kita ini lebih lagi mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu konsep pertanian yang tidak gambler adalah mindset pertanian nanam buah-buahan. Mau alpukat, mau durian sekarang sedang seru nih. Tahu Ucok Baba? Beliau berfisik kecil, tapi mindsetnya kayaknya bukan jadi artis, Bu, tapi bagaimana di Medan itu karena tidak ada musim obsession, pembuahan itu di luar musim yang ada, itu kayaknya dari durian. Jadi semua durian di Medan itu masuk ke gudangnya Ucok Baba. Dan kalau ada yang ingin reseller, bisa diganti packagingnya, ganti, tetap durian dari sana, lokal. Nah, itulah bagaimana cara mindset orang berubah pikiran, terutama dalam tadi permasalahan ilmu pengetahuan, modal, dan pemasaran. Nah, makanya kita harus bisa menguasai bagaimana cara pemasaran itu seperti apa. Nah, terjadinya ledakan serangan hama dan penyakit tanaman nih, karena ini ada ibu petani asli. Ibu tahu yang namanya regen, Bu? Pestisida. Nah, spontan regen. Itu kira-kira dengan dosis tahun 2000-an kemarin kita aplikasikan sekarang sama nggak, Bu? Artinya ada penurunan kualitasnya kira-kira. Regen. Pakai spontan. Regen pernah pakai nggak? Decis. Pernah dulu. Nah, ketika ibu aplikasikan tahun 2000 dengan sekarang itu ulat itu malah ketawa, Bu, dengan dosis yang sama. Benar nggak? Karena apa? Karena terjadi ledakan serangan hama dan penyakit pada penyakit tanaman dan menciptakan strain baru yang anti atau resisten terhadap pestisida. Itulah kelemahannya pestisida. Makanya kita di sini kalau yang peserta kemarin cukup buah bintaro nanti kita bahas semua. Jadi yang namanya kita bertani ini harus siap perang. Jangan sampai sundap menggerek batang pada padi itu sudah masuk, kita bingung harus semprotnya bagaimana. Makanya nanti harus punya buah bintaro, karena selama ini kan ada wacana yang memproduksi eco farming sedang memproduksi, bukan sedang, ada informasi sedang membuat pestisida, tapi dicek belum pestisida nabati. Makanya nanti lebih mengarah ke organik berupa buah bintaro. Laporan dari pekerja kita ikut lanang, Bu. Buah bintaro itu saking dahsyatnya racun karberinnya. Nah, itu nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk kemitraan Ibu di petani di sekitar
untuk aplikasikan pestisida. Jadi kita nggak pakai lagi yang namanya tadi pestisida kimia. Karena tadi nanti residunya kita bahas di sini. Nah, kerusakan pada tanah ini di sentra padi Indramayu, Subang, Karawang ini kalau kemarau itu seperti ini. Inilah yang menyebabkan rusaknya tatanan yang Allah ciptakan, ekosistem, agroekosistem yang Allah ciptakan jadi rusak semua. Kita tidak anti penggunaan pupuk kimia, tapi kita harus lebih lagi bijaksana lagi. Selain kita ini pejuang anti riba, saya tambahkan pejuang konservasi lahan pertanian Indonesia. Setuju nggak? Nah, itulah dari eco farming kita ngawali, kita satu visi satu misi. Selain kita mempromosikan, kita pun kalau lebih rajin lagi nanti ada rewardnya. Dan perlu dipastikan nomor satu di dunia itu selain ibadah adalah urusan pemenuhan hajat hidup. Makanya ada istilah buang hajat. Jadi kalau saya nanti buka ada beberapa ayat tentang pertanian, ternyata urusan makan itu nomor satu. Ibadah kalau nggak makan gimana? Nah, makanya nanti di sini kita bahas satu-satu. Nah, kemudian matinya organisme penyubur tanah. Jadi dengan aktivitas seperti ini, Bapak dan Ibu berhak menegur, berhak mengingatkan siapa saja demi kebaikan kita semua. Yang namanya aplikasi urea berlebih itu sangat berbahaya. Bulir padi ini mengandung nitrogen sintetis yang kalau kita makan ini ya tadi. Terkadang padi zaman sekarang dimakan 2 piring nggak kenyang ya. Itu ada apa kira-kira? Nah, lanjut. Nah, produk pertanian itu mengandung residu kimia yang berbahaya. Dan ini sudah bukan rahasia umum. Saya pernah ngobrol dengan petani semangka tahun 2000-an dulu. Dia bisa menciptakan semangka itu udah di atas 6-8 kilo ke atas. Nah, yang jadi permasalahan, semangka itu sangat banyak residu dari pestisidanya. Dan petani pun tidak mau makan. Itu anehnya. Karena tahu dia. Yang namanya dulu tahun 2000-an spontan untuk padi ya, penggerek batang itu sistemik kayak obat batuk Pak. Spontan itu. Cairan berwarna coklat. Itu disuspensikan dicampurkan dengan air. Spontan, bulldog, regen, kadang dicampur decis, antrakol, kemudian apalagi fungisida. Ya diten, antrakol, decis, semua dicampur jadi satu. Abasel, hampir sama dengan demolis. Kenapa saya tahu? Karena sama saya juga korban dulu. Cuma setelah mengenai eco farming, saya tobat. Jadi mazhab organik sekarang. Nah, kenapa? Karena selama ini aplikasi yang kita aplikasikan ke komunitas tanaman itu sebenarnya meracun orang. Makanya bagaimana itu hukumnya kira-kira? Nah, makanya kita rubah mindset ini ya. Jadi ini tomat, ini buah-buahan, padi semuanya. Ini mengandung residu. Makanya kalau pertanian sebenarnya ini tugas siapa sih? Tugas PT Pertanian sebetulnya itu. Kita ambil alih sebagai mitra PTB, siap saya nih. Siap. Ya, jangan pikirin urusan negara, pusing. Makanya sampai kapanpun di Indonesia itu akan terjadi gonjang-ganjing. Makanya kalau presiden yang terpilih dia konsen nggak terhadap pertanian. Kalau enggak, udah siap aja. Nah, makanya kita sedikit demi sedikit kita mengedukasi dalam rangka ibadah. Ketaatan kita kepada Allah dalam sistem falyunzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Jadi bagaimana cara menciptakan makanan yang baik dan menyehatkan itu Al-Quran sudah menginstruksikan ada ternyata. Nah, ini dampaknya secara panjang kelenjar endokrin. Endokrin itu hubungannya dengan kelenjar-kelenjar yang mensekresikan hormon itu bermasalah kalau pestisida itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada kelihatan nggak nih? Ini petani mati di areal sawah. Makanya di sini dalam eco farming ini ada yang namanya mindset kita arahkan bahwa eco farming ini adalah solusi bertani cerdas. Kenapa emang selama ini petani nggak cerdas? Tidak. Karena yang namanya petani ini permainannya hawa nafsu semua. Ketika kita berkunjung ke sentra paprika di Kabupaten Bandung Barat, Pasir Kuning, kita datang bawa produk pupuk organik nih. Disangkanya kita bawa
Karung. bawa racun yang lebih baik lagi. Kan itu udah padahal kemarinnya ada yang meninggal tuh di greenhouse itu. Nah, makanya ini tugas kita. Jadi jangan sampai seperti polisi, maaf saja. Itu identifikasi ada tangkinya gini-gini. Memang buat apa? Toh ini tidak akan membuat jerak semua petani. Karena sampai sekarang itu tidak ada lagi yang mengawasi. Kalau zaman Pak Harto dulu ada. Produsen memproduksi pestisida, kandungan bobot per volumenya di atas sekian ratus gram per 1000 mili misalkan. Itu ditangkap, ditutup. Nah, cuman kalau sekarang sudah tidak rasional lagi, sudah tidak lagi cerdas. Ketika tikus itu booming, menyerang tanaman padi itu dalam hitungan satu malam itu ratusan hektar bisa habis tikus. Akhirnya karena petani sudah tidak rasional, bikin perangkap tikus dari listrik. Yang kena siapa? Petaninya. Nah di situ. Kalau ditanya kenapa tikus bisa banyak, karena musuh alaminya ular kobranya ditangkepin. Setelah ditangkap, dijual kemana? Ke Jakarta. Ada yang minum darahnya, ada yang minum macam-macam. Itulah yang memutus rantai. Nah makanya di sini kita akan bahas satu-satu, kita akan urai. Nah, bumi ini diwariskan hanya untuk orang-orang beriman, maaf saja, untuk orang-orang soleh. Yang tidak soleh sebetulnya tinggal kita sih. Sekarang semua dari mitra PTBS ini mengarahkan pertanian yang sehat dan ramah lingkungan itu. Ini dalam konteks apa ini solehnya? Orang-orang hamba-hamba yang soleh itu adalah orang-orang yang tidak membuat kerusakan. Kalau pestisida berlebih dan pupuk kimia berlebih itu kira-kira gimana? Menurut perusahaan enggak? Nah, kalau sudah seperti itu, kita memberikan edukasi terhadap semua petani lebih bijak lagi. Karena bagaimanapun pertanian itu terbawa terpancing emosi kadang. Udah tanaman bagus tiba-tiba diserang hama. Kan kita akhirnya kan mau nyari senjata apa yang ampuh. Nah, dari situ. Kemudian ini, ada yang pernah mendalami ayat ini? Jadi, kalau ada yang tidak tahu Rasulullah dulu bertani, dikasih tahu sekarang. Mungkinkah ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah dari Abasa ayat 2432 ini? Kalau yang judul insanu ila ta'ami, hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Bagaimana caranya? Ana sobabna ma asoba. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Secara fisika bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi jangan sampai ketika musim kering, karena Indonesia itu ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Musim kering kita istighosah. Ya kan tadi musim kering. Bulan kering itu diawali dari bulan bisa Juli, tiap daerah ada yang Juni udah kekeringan, makanya nanam padi yang ketiga itu banyak yang gagal. Kita awali Juli sampai September akhir, itu bulan kering. Makanya kita harus tahu nih, Ana sobabna ma asoba itu Allah menurunkan hujan itu, terus kemudian diapain hujan itu? Summa sakoknal ardo sako. Kemudian Allah belah bumi. Ini sebenarnya bahasa kiasan. Jadi bumi dibelah itu artinya di apa? Diolah, dicangkul, diperbaiki aerasinya, dibuat bedengan. Fa'ambatna fiha haban. Kemudian ditubuhkan biji-bijian. 21 kali Allah menyebutkan biji-bijian dalam Al-Quran. Berarti apa? Berarti ayat pertanian itu penting. Tegak dan tidaknya kedaulatan sebuah negara bukan dilihat tadi dari alat perangnya, tapi dari yang namanya urusan perutnya, makanannya. Malu nggak masih impor? Malu nggak beras masih impor? Malu. Makanya tugas kita sebagai mitra PTBS ini dengan eco farming, kita percayakan kepada petani. Tapi syaratnya kita harus punya pengalaman dulu. Kembali dari tempat training ini, kita harus memberikan solusi. Bagaimana cara membuat 10 ton padi? Bisa nggak kira-kira? Udah dapat materinya belum? Belum masih berjalan. Nah, wa inna bawa korban, kebun dan buah-buahan sayuran, wa zaituna wa nahla, karena ini ayat ini turun di Timur Tengah, maka komoditas utamanya adalah kurma dan zaitun. Wa hadaiko gulban,
wa fakihata wa aban matalakum wali anamikum. Ternyata supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Setelah saya simpulkan, setelah saya pelajari tentang pertanian terpadu tadi, maka kalau dibicarakan saya alhamdulillah termasuk orang yang beruntung mendapatkan ilmu pertanian secara lengkap. 3 tahun non degree tanpa gelar, tapi keilmuan para dokter-dokter terbaik di IPB itu sudah menyerap salah satunya di dalam diri saya. Dan 550 orang rekanan yang tergabung di dalam mahasiswa pertanian terpadu dulu. Tujuannya apa? Tadinya untuk ketersediaan pangan di pesantren. Tapi alhamdulillah masih banyak yang konsisten sekarang menjadi pembicara-pembicara juga sama di berbagai instansi. Itulah kelebihannya. Karena bagaimanapun konsep ilahiyah itu pertanian itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, harus menyatu. Ketika Bapak di sini membutuhkan padi 10 ton, berarti kita harus punya kotoran ternak, berarti kita harus punya ternak. Karena ternak itu bagian daripada sunnah. Nah, kemudian inilah konsep yang akan dibawa oleh eco farming. Kenapa sih ada sustainable itu? Apa sih itu di sustainable itu berkelanjutan? Kita sepakati sekarang, pertanian Indonesia itu harus berlanjut atau tidak? Lanjut. Tapi tujuan utamanya adalah sustainable agriculture, pertanian atau development, pembangunan pertanian berkelanjutan untuk memperbaiki antara hubungan manusia dan lingkungannya. Supaya sumber daya alam nanti itu masih tersedia untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai kalau ini tidak dihentikan, yang namanya tadi penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih, kita akan mewariskan tanah yang bersifat bangkai kepada anak cucu kita. Sudah tidak lagi kehidupan. Kalau ada pupuk baru hidup, nggak ada pupuk nggak bisa. Ketergantungan. Nah, konsep utamanya adalah tujuan utama sustainable agriculture ini adalah meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, menciptakan produk pangan yang sehat dan menyehatkan, menekan segala dampak buruk terhadap lingkungan. Ini tujuan dari adanya sustainable agriculture development ini. Nah, eco farming sudah mengarah ke sini. Ini dicetuskan tahun 90-an. Makanya inilah yang menjadi konsep bahwa aktivitas pertanian itu harus tetap berlanjut dengan memikirkan bagaimana dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, ini kesimpulan saya kuliah tentang pertanian terpadu di bidang peternakan. Kita cerita dulu tentang reproduksi ternak ya, meskipun di sini ada peternakan. Dengan teknologi 1 kali pejantan bull master, jantan gede itu mengawini kawin alam, itu akan bisa melayani 1 ekor betina saja. Dengan teknologi 1 kali ejakulat pejantan bull master itu bisa melayani 500 betina. Artinya apa? Dibuatlah yang namanya teknologi inseminasi buatan. Dosisnya 0,05 mili. Cukup sekali aplikasikan inseminasi buatan bunting. Itu teknologi. Makanya alhamdulillah saya berbicara tentang peternakan tidak minder. Berbicara tentang tanah ya bidang saya juga. Berbicara tentang perikanan karena tadi salah satu terobosan untuk merubah mindset pertanian itu supaya tidak ini mah agronomi saja. Saya bukan orang tanah nih, tidak bisa. Makanya semua mitra PTBSD diupdate harus bisa semua tentang wawasan pertanian, peternakan, perikanan semuanya. Karena tidak capek kan kalau belajar, Pak. Karena bagaimanapun tolak ini wajib hukumnya, mau yang formal maupun yang tidak. Hanya kita dasari di sini dalam rangka ibadah. Kalau bukan dalam rangka ibadah nyari keuntungan, perbanyak aja. Makanya dari 30 kata Pak Andri sebagai founder di sini, banyak kan Pak, ini gimana nih? Jadi sudah transfer tapi ya lambat tadi kan. Ya udah kita terima semua. Yang penting masih muat ya, nyaman ya. Nah, ini masih di bawah 40 orang. Nah, kemudian kembali ke sini, ini adalah suatu konsep hasil kuliah saya ini segini. Searching di Google nggak bakal dapat. Inilah kunci dan akan diterapkan di desa terkecil di sini dan akan kita aplikasikan. Tadi kita akan membuat branded bahwa di sini akan
dijadikan hutan musangking terbesar di Purwakarta. Nanti kan yang namanya tanah itu kan bisa mengembang ke kanan, bisa ke kiri, ada yang mau bebasin di sini, di sana. Dan ini 11 hektar ini adalah tanah Pemda Purwakarta yang tadinya sebelum Covid ini mau membuat hutan durian lokal keburuan oleh kita. Insya Allah nanti akan diserahkan nih ke kita nih, berdoa aja ya. Dalam pengelolaannya gitu, kalau dikasihin nggak mungkin. Nah, inilah konsep pertanian terpadu yang saya buat. Berbagai dosen yang ada, dosen-dosen terbaik IPB itu, makanya ketika ngobrol dengan Pak Haji Mamuni, Pak Haji Mamuni kenal dengan Pak Dr. Munif Ghulam Mahdi enggak? Pak Dr. Sudrajat? Iya, dosen saya di agronomi. Ya sama dosen saya juga. Bedanya saya belajar tentang peternakan, Insinyur Mansurdin Buyung Tauri terkenal se Indonesia, tapi udah wafat. Itu jagonya reproduksi. Ternak, semua ternak pernah diadakan inseminasi buatan oleh beliau. Terus yang namanya doktor, sekarang mungkin sudah jadi profesor, Roni Rahman Nur, ahli genetika, itu adalah dosen saya juga. Perikanannya, Dr. Ridwan Afandi, rekayasa budidaya perairan, itu pernah ngajar kita juga. Di tanahnya, di perkebunannya, di perikanan semuanya, ini adalah salah satu kesimpulan yang saya bisa buat. 3 tahun kuliah, 15 tahun masa pengabdian di sana, jadi kenyang. Tidak ada komoditas yang belum pernah ditanam, termasuk komoditas sorghum. Ada yang tahu sorghum? Sorghum itu 3F, feed, food, and fuel. Bisa ditanam, bisa dipanen buat pangan, bisa buat pakan, dan bisa untuk bahan bakar bioetanol. Itu pernah semuanya. Nah, inilah suatu konsep pertanian terpadu. Nah, kita langsung mengarah ke sini. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu dari produsen eco farming ini menginformasikan bahwa eco farming ini sudah memiliki label organik dari apa? Boleh kita dulu. Dari Innovis Indonesia Organic apa? Farming Certificate. Jadi kalau kita mempromosikan tentang eco farming, sudah tidak akan banyak lagi para haters yang tidak suka eco farming menanyakan ini organik nggak, mana ini sudah ada. Mungkin cetakan keberapa nanti akan disertakan label ini. Artinya untuk mendapatkan organik ini itu susah. Makanya Bapak Ibu punya produk kemudian di label organik, itu hati-hati saja. Ya ini yang akan menangkap. Ini dari kaki tangan Kementan juga nih. Nah ini, tetap legalitas eco farming ini kita jadikan sebuah landasan dalam kita menyampaikan terhadap petani bahwa perizinan Kementan ini tidak gampang. Seperti sekarang Ecofeed ini sudah terdaftar izin Kementan, tapi belum izinnya keluar. Tapi produk yang sekarang insya Allah lebih dahsyat lagi, 3 kali lipat dari Eco Farming New Formula. Masya Allah. Pak Haji kemarin kemana ke Ciwidey? Siapa? Yang Bu yang ke Ciwidey ke peternakan itu siapa? Saya lihat statusnya. Oh, Ibu Sofi ya. Nah, itu Ecofeed yang terbaru, Bu. Yang ada tulisan suplemen ternak, itu yang terbaru berarti. Kalau yang vitamin itu nggak tanggung jawab, kan saya belum mengenal. Yang banyak masalah yang tulisan vitamin. Kalau yang suplemen, insya Allah, meskipun untuk kalangan sendiri itu aman antara perusahaan dengan Bapak Ibu ini mitra nih. Kalau ada apa-apa tidak akan ada tuntutan. Tapi kalau calon mitra itu harus dampingi. Jangan sampai tadi ada masalah, misalkan faktor yang ketiga menyalahin ke produk kita. Begitu pula saya tidak akan berbicara banyak tentang Ecofeed karena belum ada kesepakatan juga dengan Ecofeed. Kemudian di sini dari SWOT analisis tentang eco farming itu punya kelebihannya itu simpel banget. Jadi 1 hektar yang tadinya kita harus manggul yang namanya pupuk kimia, kita cukup dengan 10 briket saja. Inilah suatu nilai jual, cukup masuk saku,
apa namanya? Dikatakanlah 10 tub ini masuk saku dan bisa diaplikasikan untuk 1 hektar. Dulu pupuknya berkarung-karung, Saya sampaikan itu dari kekuatan duitnya masuk dalam dompet. strength-nya. Sekarang balik, Kemudian dari weaknesses-nya pupuknya masuk dalam ini dompet, perlu dilihat pupuknya berkarung-karung. bahwa NPK pada eco farming ini di bawah 5%. Itu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu semua. Harus diketahui, harus dipelajari. Kenapa Pak kok kecil banget di bawah 5%, sedangkan urea aja nitrogennya 46%. Banyak para haters yang menyerang ini. Dari mana nih kebutuhan nitrogennya? Ini kan kecil. Ternyata semua nasib produsen pupuk organik itu di tangan Kementan, ditekan di bawah 5%. Kita bisa buat dalam satu tub kandungan nitrogennya bisa di atas 20%. Cuman BUMN pupuk Indonesia laku nggak kira-kira? Enggak, ini jadi masalah. Makanya supaya tidak mengganggu BUMN, diperkecil kandungannya. Nah itu adalah satu kelemahan. Nah dengan adanya kekuatan label SNI ini dari Innovis, bahwa produk kita ini jauh lebih mengarah ke organik. Bagaimanapun kita memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan itu adalah bagian daripada ibadah. Jangan seperti tadi petani semangka dia bisa bikin 8 kilo per tanamannya, tapi dia sendiri udah nggak mau makan. Tapi giran ke orang ya terserah orang gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian kekuatan eco farming itu adanya di mana? Adanya di 13 unsur hara. Hara makro 3 primer, hara makro sekunernya 3 tadi NPK, kemudian sulfur, magnesium dan kalsium, dan 7 hara mikro utamanya. Jadi meskipun kecil, kekuatan eco farming itu ada kekuatannya di hara mikronya. Hara mikro itu kebutuhannya esensial, sedikit tapi luar biasa. Contoh ini, kita akan programkan beberapa pekan ini, kita akan taburkan garam dosisnya 2-3 kilo per pohon di atas 5 tahun. Garam itu apa sih? Natrium klorida. Klornya ini unsur mikro. Unsur mikro untuk mempertahankan yang namanya bunga supaya tidak rontok. Eco farming bisa kita tambahin lagi karena memang belum ideal. Nah, makanya natrium klor ini kuncinya supaya buah-buah yang akan menghadapi proses ke bunga-bunga akan mengisi ke pembuahan itu lebih kuat lagi natrium klor. Nah kemudian kenapa yang dipilih ini air kencing kelinci? Nah nanti kita bahas. Karena kelinci itu Allah ciptakan sangat luar biasa. Yaitu ruminansia kecil, hampir sama dengan domba, kambing dan sapi. Jadi lambungnya itu ada 4, rumen, retikulum, omasum, abomasum, makanya disebut ruminansia kecil. Nanti kita bahas. Nah kemudian inilah legalitas eco farming kita supaya lebih leluasa lagi di dalam mempromosikan. Terus kekuatan eco farming ini pada tanaman keras bagaimana? Ya semua sedang menantikan buku masih saya susun khusus untuk tanaman keras, termasuk kemarin dengan SP36 KCL saja yang harganya di bawah 5.000 per kilonya. Pohon segede gitu, 1 kilo untuk KCL, setengah kilo untuk SP36 dicampur, eco farming masuk di situ dengan urin kelinci yang kemarin, itu ternyata bunganya muncul semua. Nah inilah suatu patokan bahwa kita tidak akan pernah menyampaikan kalau kita belum pernah melakukan. Jadi jangan sampai kabur maktan indallahi antakuluna malataf alun. Kenapa kamu berbicara apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi semua kita riset di sini semua. Saling mengisi antara produsen, PTBS, kita, tim konsultan, dan Pak Andre Rosari dan timnya yang menyediakan fasilitas di sini. Nah ini bisa dilihat.
Alhamdulillah hari ini saya berada di Karawang ya, di desa ini yang luar biasa. 4 bulan yang lalu kami datang kepada para petani dengan memberikan sesuatu yang katanya ya, baru katanya. Dan ternyata setelah kita uji coba selama 4 bulan, yang kemarin katanya, ini faktanya ini ya, nyatanya seperti ini. Hasilnya luar biasa dan para petani sangat-sangat terbantu, dan alhamdulillah ini berkat daripada kerja tim. Bisa kita lihat pemandangan di sini, bukti dari kemampuan pupuk yang kami produksi. Seperti di awal sekitar 4 bulan yang lalu waktu dipresentasikan bahwa ciri-ciri padi yang bagus itu adalah gabahnya sudah kuning tetapi jeraminya masih hijau. Makanya dengan eco farming ini yang kami rasakan, saya juga dengan keluarga mencoba, berikut Pak Haji juga sama tadi sampaikan, pengurangannya luar biasa. Dengan eco farming biaya bisa berkurang, bisa mencapai 40-50%. Saya mendukung sekali ya apa yang dikatakan sama Pak Haji tadi, saya sangat mendukung untuk selanjutnya. Nah, setelah sudah saya mencoba, nanti saya dengan saudara, dengan sahabat sama ya masyarakat untuk mencoba eco farming. Alhamdulillah pada saat ini, hari ini kami ingin memanen yang hasilnya seperti ini yang dirasakan. Nah, yang pertama adalah kelihatan tanah ini subur. Nah, inilah hasilnya eco farming. Jadi Allah berikan chip di otaknya Pak Win dan rekannya untuk menciptakan sebuah produk yang sangat bermanfaat buat masyarakat, yang menjadikan suburnya tanah yang tidak subur menjadi subur. Eco farming Dan subur petani makmur. Dekor Akademi makin sukses. Ya, itulah gambaran sebelum eco farming ini keluar izin edarnya. Dulu timnya Pak Andri, Pak Jimone dan Pak Win sebagai produsen mengadakan riset di daerah Karawang, itu temu 10 ton. Nah, pertanyaannya, apa sih bisa temu 10 ton di 50% pupuk kimia ini? Masih 50%. Kita inginnya mau pakai atau enggak? Nggak pakai. Karena gambarnya begini. Kalau kita ingin memproduksi dapat 10 ton, itu perbaikan tanah dalam luasan 1 hektar itu 2-3 tahun baru benar. Dengan kontinu 6 ton per hektar pupuk kandang, 6 ton berikutnya tahun kedua. Nah, tahun ketiga kita bisa menikmati yang namanya lahan terbebas dari pestisida dan pupuk kimia. Makanya di sini kita memprospek mitra ini dengan menekan, tadi kan ada bahasa bisa menekan biaya, itu sebenarnya menekan apa sih? Menekan penggunaan pupuk kimia. Jadi jangan berharap dengan eco farming misalkan karena memang ada penekanan biaya pengendalian gulma jadi lebih murah, itu tidak nyambung. Jadi tadi penggunaan pupuk itu jadi ditekan jadi 20%. Makanya kekuatan kita kalau ingin mempromosikan tidak ada pupuk kandang tapi tetap ini harus jalan di 50%, insya Allah panen. Lebih bagus lagi karena kebutuhan harinya terpenuhi dan mikronya terpenuhi. Nah, makanya kemarin ada yang pernah dengar 2,7 hektar padi jagung gagal, ada yang tahu? Yang rame itu? Ya, di Itu Banjar. ketika di cross check, saya pakai pupuk NPK-nya mahkota 75%. Ya udah jangan diterusin. Artinya apa? Dia sudah berbohong. 75% penggunaan NPK untuk jagung itu sudah pasti bisa panen. Nah, ini dibikin cerita supaya eco farming jadikan, tadi kan yang orang tidak suka udah ditunda. Tapi kan sekarang sudah beres belum urusannya? Sudah tidak lagi mempermasalahkan. Karena tadi yang namanya penggunaan pupuk itu NPK 70% kita tekan pada jagung, pada padi, tanpa eco farming pun bisa panen masih. Nah, ini 75 jagung 2,7 hektar
untuk jagung gagal total pakai co-farming. Di cross check 70% dengan NPK-nya. Nah, ini sudah keluar dari konteks. Artinya apa? Berbohong. Makanya ya sudah tertelan dengan prestasi kan. Apalagi mitra kita ini militan. Saking militansinya kuat bahwa jagungnya co-farming bisa berapa tongkol? Bisa 5 tongkol. Mungkin nggak? Tidak mungkin, Pak. Jangan berbohong. Saya kasih teorinya seperti ini. Ini katakanlah jagung. Ini yang namanya bunga jantan, Antheridium. Jadi dulu waktu belajar biologi ingatnya antene Antheridium, bunga jantan, benang sari. Nah, di sini ada tongkol. Ini bunga betina, butik di sini. Kalau sudah mekar, secara psikologis dia hitungannya jam, bukan hari lagi. Makanya ini bunga jantan keluar, bunga betina keluar, bunga jantan keluar, akhirnya terserbukilah oleh angin. Nah, tongkol pertama dijamin ini isi semua jagungnya. Tongkol kedua 80% masih bisa. Karena ini kan belum rontok semua. Nah, ini tongkol ketiga pasti ada yang sebagian ngisi, ada yang sebagian enggak, betul nggak? Nah, di sini ada yang mengklaim sampai 5 tongkol. Jangan berbohong. Jadi dari segi pengetahuan pun sudah keluar dari kaidah-kaidahnya. Makanya kalau kita mau menyampaikan itu harus sesuai rasional dulu, karena haters itu siap nyerang ketika kita ada suatu pernyataan yang tidak sesuai. Nah ini. Nah kemudian masuk ke materi training. Dari tadi cuman pemanasan dulu. Intinya ini, strategi meningkatkan produktivitas hasil panen padi di atas 10 ton gabah kering panen dengan pupuk organik eco farming. Nah strategi ini kira-kira apa sih yang paling utama itu? Yang paling utama. Kemudian aquaponik ini nanti kita belajar ringan saja bagaimana cara merangkai instalasi, kalau mau bikin di rumah bisa. Nah, bisa dilihat di sini ada benih padi, ada pembibitan, ada perataan, peleleran, ini tanam, penanaman, kemudian ini panen, kemudian masa pertumbuhan, masa pematangan, pengendalian hama dan penyakitnya. Ternyata banyak faktornya. Jadi eco farming ini jangan dijadikan ujung tombaknya, karena gini ya, eco farming ini agak unik, beda dengan eco racing. Eco racing cemplungin tablet, udah gurung-gurung kok emisinya nggak ada karena pembakaran sempurna. Kalau di eco farming ini banyak faktornya untuk meningkatkan produktivitas tanaman ini. Nah makanya di sini apa sih yang peranan utamanya? Dari persiapan lahan itu sangat menentukan. Nah ini persiapan lahan ini, pertama kalau kita punya lahan 1 hektar, kita hindari yang namanya herbisida berupa Roundup. Seberat apapun tanah itu, hindari yang namanya Roundup. Roundup itu adalah produk Amerika, USA, sampai sekarang sudah jadi branded herbisida terkenal se-Indonesia. Yang jadi masalah, durian ini sebelum kita miliki, semua diaplikasikan Roundup dan akhirnya berbuahnya tidak benar. Rasa pun tidak enak. Itulah dampak. Karena durian ini ternyata bulu-bulu akarnya itu ada di atas permukaan. Jadi kita mau mengendalikan rumput, ternyata akar yang serabutan di atas permukaan tanah itu, di piringannya itu kena, dan akhirnya tahun kemarin tidak bagus di sini. Jadi tidak maksimal. Nah, kita sekarang sedang treatment sedikit-sedikit supaya tanaman ini jadi lebih bagus lagi. Ada beberapa laporan tetangga punya durian besar bagus tapi rasanya tidak enyek. Nah, itu ada apa? Makanya di sini kita mau dibikin percontohan dulu, karena bagaimanapun durian ini adalah salah satu produk yang disukai oleh masyarakat dan memang menguntungkan. Kemudian kembali ke sini. Di sini kelihatan?
samar ya. Boleh nanti untuk di treatment. Nah, ini perlu disampaikan. Ini adalah dekor ginger disebut DG. Ini minuman yang kita produksi secara berjamaah. Kita produksi jahenya, kita punya pangsa pasarnya, kita inikan sendiri dan diputar sendiri, dan alhamdulillah jahe ini jangan disamakan dengan jahe-jahe yang di luaran karena ini rasanya beda nih. Beda bener Pak. Nah, Nikmat. karena di sini ada creamer nabatinya, aloe vera-nya, Beda. terus gula kaungnya udah bisa sertifikasi organik karena gula kaung ini secara alami pengambilannya. Itulah minuman berjamaah yang kita produksi. Itu materinya ada nggak, Prof? Mana? Materi. Ini ada, cuman secara garis besar lebih ke bukan dari speaker saya. Jadi di sini tuh hanya berupa gambaran saja. Nah, jadi setelah land clearing itu kalau bisa manual. Jadi kalau ngelihat tadi ada pekerja yang membersihkan itu, kita sengaja menghindari yang namanya herbisida. Capek, mahal, ya. Beberapa hari lagi tumbuh lagi. Tapi inilah cara menjaga kearifan lokal supaya lebih ramah lagi. Nah, kemudian strategi yang paling utama itu di persiapan dan pengolahan lahan itu adalah ini. Tapi bagaimana cara menyampaikan ke petani itu, kita bisa menebar di 5 ton ini gimana? Bertahap saja. Ada 2 ton masuk, ada beberapa ton masuk. Karena kunci keberhasilan ekofarming itu adanya di pupuk kandang. Kan tadi, bagaimana mungkin bakteri dekomposer ini bisa mengurai bahan organik kalau di lahan sendiri itu tidak ada bahan pupuk kandang, berpupuk kandang. Apa itu bahan organik? Bahan-bahan yang tersedia di alam yang berasal dari makhluk hidup, dari kotoran ternak, dari jenazah bakteri, jenazah atau mayit, bangkai bakteri, bangkai protozoa, bangkai virus, semuanya itu bahan organik. Yang bukan bahan organik apa? Ya tadi besi, kaca, terus produk-produk kimia yang sintetis. Nah, kalau bahan organik ini yang terbaik itu adanya di pupuk kandang. Makanya konsep pertanian terpadu tadi itu harus dimiliki. Boleh Bu, kalau mau konsultasi nanti boleh di grup. Pak, saya punya lahan 1 hektar, bagaimana supaya kita bisa menestimasi dalam setahun ini bisa sekian, itu ada semua. Jadi alhamdulillah saya keilmuan ini dulu waktu admin base ekofarming saya pegang, itu saya bekerja 24 jam yang dibatasi Sabtu Minggu. Terkadang kalau ada kesempatan jam 1 malam telepon saya angkat. Rata-rata ya itu bertanya tentang ekofarming. Cuma sekarang sudah dipegang lagi oleh orang kantor karena saya diminta standby di kantor. Gak bisa kata saya itu, karena memang banyak pekerjaan di luar yang sudah terikat dan tanggung jawab lebih besar lagi. Akhirnya dari kantor kalau ada pertanyaan dibalikin ke saya lagi, nanti dijawab oleh orang kantor. Jadi admin itu sekarang yang pegang dari pihak dari kantor. Nah, kemudian tebar pupuk kandang 5 ton ini kira-kira bisa nggak strategi menyampaikannya ke petani? Iya, gimana kira-kira? Kemarin ada laporan tuh peserta seminar di kantor. Saya Pak berani Pak 50 hektar di daerah Banten itu 5 ton rata-rata Pak. Saya paksakan semua, ternyata hasilnya bisa di atas 10 ton. Laporan ekofarming masuk, bahkan pupuk kimia dia tekan dan hasilnya bagus. Banten sebelah mana? Nah itu tepatnya saya kurang ini. Masuk orang Banten ya. Nah itu peserta seminar, akhirnya kan orang jadi perhatian. Nah akhirnya bertanya ini bagaimana? Karena kuncinya di sini. Nah, kita video tadi itu 50% pupuk kimia kita belum bangga. Karena apa? Bapak punya sawah 50% aplikasikan, terus teknologinya yang akan kita sampaikan itu bisa di atas 8 atau 9 ton di ke atas. Sebenarnya jadi masalah kita ini mau mengarah organik atau tidak. Karena amanat dari produsen ini, kalau produk organik yang lain itu di 50% belak-belakan dia penggunaan pupuk kimia itu. Nah, makanya di sini tebar pupuk kandang itu bagaimana strateginya? Itu salah satu bagian untuk
meningkatkan produktivitas padi gabah kering panen. Bisa dipahami kira-kira? Sedikit-sedikit kan namanya tua. Iya lagi. Jadi Kembali ke anak kecil. tebar pupuk kandang ini itu minimal itu 2 ton masuk, atau paling tidak jerami padi dikembalikan lagi ke lahan. Bisa dibakar itu. Jangan, kalau dibakar sudah berubah senyawa. Kalau jerami padi ini dikembalikan ke tanah, itu ada berbagai macam keuntungan. Yang pertama, kita memutus siklus penggerek batang padi, sunep ataupun beluk. Yang kedua, kita menyediakan nutrisi terbaik untuk padi itu sendiri. Jadi padi makan padi itu, nyerap. Nah, teknologi eco farming membantu proses penguraian bahan organik dari berupa jerami untuk nutrisi tanaman padi berikutnya. Kalau dibakar itu hanya yang dapat cuma arangnya saja, karbonnya saja, tidak ada untung lebihnya. Karena bagaimanapun jerami itu adalah lignin silikanya tinggi, alot. Nah, kalau di peternakan, bagaimana mungkin teknologinya jerami padi itu di bawah 1% kandungan proteinnya itu, tapi sapi bisa gede, bisa nggak kira-kira? Karena sekarang parameter untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan bobot badan itu dilihat dari proteinnya. Ikan, lihat proteinnya berapa nih pakan komersil. Kalau bagus tinggi lebih mahal lagi. Sumbernya tepung ikan untuk proteinnya. Nah, jerami yang tadi miskin hara ini bisa jadi meningkat kalau kita treatment pakai teknologi. Bakteri ada itu caranya. Tapi kalau itu kan jerami kan alot. Nah kalau dikembalikan lagi ke lumpur kan susah dibajaknya. Itulah yang namanya perlu proses. Ibarat gini, kita melihat tumpukan jerami ini hari pertama, ketika beberapa hari berikutnya, hari ke-7, 10, kok tiba-tiba dempes. Nah itu yang kerja siapa? Bakteri, cendawan, semua ngurai. Pas dipegang kok remah. Itulah kehebatan kerja bakteri. Nah, eco farming ini membantu proses itu. Jadi kecepatannya itu paling tidak dalam persiapan lahan itu di 14 sampai pekan ketiga. Jadi jerami sebelum diurai kemana-mana nanti Terus eco farming. itu dikasih eco farming gitu maksudnya. Nah, jadi strateginya, Ya, saya kan tukang numpukin jerami makanya. jadi yang namanya penggunaan bahan organik, pertama ketika sawah disingkal, dibajak, udah beres nih, belum bisa ditanam kan? Belum. Ya. Tebar dulu pupuk kandang. Kalau nggak ada jerami, serasa, ini kan bahan organik semua. Nah, serasa itu ketika ditabur di sawah, kemudian diratakan. Nah, eco farming kapan? H-5 setelah siap tanam. Setelah sudah dibajak Bajak, tebar pupuk kandang atau bahan organik yang lain, dileler, diratakan. Setelah siap tanam, baru eco farming aplikasikan. Disemprot ke media lahan. Kenapa harus minus 5 hari? Untuk mengoptimalkan kinerja bakteri. Dengan air yang dikurangin sampai pas gitu. Ya, kondisinya macam-macam. Makanya nanti akan kita bahas, apakah betul padi itu tanaman air dan harus tergenang terus? Ternyata tidak. Ada, nanti kita bahas di sini. Jadi setelah kita mengadakan land clearing, pembersihan lahan 1 hektar misalkan, kemudian kita singkal, dibajak. Setelah dibajak, tabur pupuk kandang dulu, baru diratakan, dileler. Nah, sudah rata semua, siap tanam, baru aplikasikan eco farming. Dosisnya ada yang tahu? Belum. Ya, 1 hektar 6 ton. Nah, strateginya hasil pertemuan kita tim konsultan dengan produsen dan PTB sebagai distributor tunggalnya. Jadi biasanya kita 6 tub eco farming itu dibuat tarutan biang. Kita sepakati dulu, biang eco farming itu apa? 6 tub eco farming ditambah 1 liter air larut. pelarut air kencing ceriki.
Pelarutnya bisa berupa apa saja. Untuk media tanam itu yang terbaik itu air perasan tebu. Karena itu glukosanya untuk mengaktifkan bioaktivator tadi mikroba yang ada. Semakin lama disimpan semakin bagus. Cuma harus endingnya harus betul. Semakin lama semakin bagus, disimpan lama aja diaplikasikan ke tanaman kuning semua dan mati, itu salah. Jadi setelah kita campurkan 6 tub tadi, cukup 1 liter saja. 6 tub dimasukkan pelarut, mau air kelapa boleh, mau air perasan tebu boleh, air biasa pun boleh. Cuma untuk mengaktifkan harus ada penambahan gula. Gula yang dipilih kalau gula pasir, jangan gula rafinasi yang putih. Gula aren. Nah, yang kuning lokal atau gula aren atau molasses, cukup 2 sendok saja dalam 1 liter. Setiap 20 jam sekali bisa dibuka gasnya. Nah, kemudian ditutup kembali. Selanjutnya setiap 2 pekan sekali kalau kita mau ngangon bakteri harus tambahkan lagi gula tadi. 2 pekan sekali. Nah, di situ kita akan punya biang yang bakterinya terjamin. Jadi jangan sampai banyak karena gini ya, spesifikasi bakteri di eco farming ini kan bukan bakteri aerob, bukan bakteri anaerob, bukan bakteri kedap udara. Ternyata spesifikasi bakteri eco farming ini bakteri anaerob. Dia butuh udara, terkadang dia tidak butuh udara juga, oksigen. Makanya banyak mitra yang membuat biang ditutup. Ketika dibuka meledak dan bau bangkai. Ya, bluk ini udah pernah. Nah, itu artinya mati, bau-bau semua nggak? Bau semua. Nah, kalau bau berarti Mikroban mati. bakteri mati, kandungan nitrogen, fosfor, kalium dan lainnya hidup masih ada nggak? Masih. Makanya untuk memastikan campur lagi gula, kalau fermentasi lagi berjalan berarti hidup lagi bakterinya. Kemarin gulanya gula aren, gula Jawa itu. Nggak apa-apa. Kan Pak Toto orang Jawa. Kopi ya. Iya, tapi di sini kan udah pakai. Ya, jadi gini, kemarin waktu ada pertemuan saya kasih kuliahnya tuh. Kenapa sih harus gula? Karena saya pernah belajar tentang biokimia fermentasi. Jadi glukosa itu, nih ya saya ceritakan. Ya. Jadi kalau ada yang memperinikan masalah tentang ini, Jelas tahu. glukosa ini adalah rumus kimianya C6H12O6. Apa sih glukosa itu? Identiknya dengan apa? Yang manis-manis. Turunannya ada fruktosa, selulosa. Nah, fruktosa ini adalah glukosa yang sudah rantainya sederhana, yaitu madu. Kenapa madu kok dimakan tidak bisa apa? Penderita diabetes kok aman? Karena sudah berbentuk fruktosa atau sukrosa. Fruktosa atau sukrosa. Nah, kalau di glukosa ini C6H12O6 itu yang dimanfaatkan oleh mikroba itu apa? Ini unsur karbon. Jadi karbon ini tujuannya untuk perkembangbiakan bakteri. Tujuannya itu adalah karbon ini untuk perkembangan bakteri, termasuk untuk energinya juga. Jadi kalau sumber itu adanya di perasan tebu, kemudian gula pasir lokal, Dan miring yang kuning. ya kuning boleh, agak coklat ya, kuning atau coklat lah. Kemudian di sini gula aren, terus apalagi air kelapa kecil, ini kan sumber glukosanya nih. Kemudian molasses. Ini semuanya ini mengandung karbon, termasuk dedak. Dedak dari padi itu. Iya. Oh, yang kasar atau yang halus itu? Dedak itu kan ya ini sebetulnya dedak itu bukan kulit sekam digiling, tapi kulit ari padi. Kasar. Makanya ada istilah beras pecah kulit, brown rice. Nah, sebetulnya yang namanya padi organik yang sehat itu bukan padi yang putih, beras yang putih.
tapi beras yang pecah kulit, yang kulit arinya itu melapisi bulir padi tadi yang putih. Kuning-kuningan itu. Nah, yang dijadikan dedak sekarang. Makanya yang sehatnya ternak ayam, yang menjadi penyakitnya Dibalik. Penyakitnya di rumah sakit. Nah, makanya yang namanya brown rice. Jadi kalau kita punya produk padi organik eco farming, yang dijualnya jangan sampai beras pulen putihnya itu, tapi beras brown rice-nya. Brown rice itu bisa sekitar $2, $3 per kilonya. Rupiahnya. Nah, makanya dulu 30.000. kalau orang tua itu suka minum itu kan, kalau ada apa namanya? Tajin. Air tajin, kemudian sereal dari kulit. Nah itu yang kayak nutrisi itu yang dibikin dedak buat ayam. Jadi kita harus makan dedak aja. Nah unsur karbon inilah, jadi jangan dipermasalahkan lagi. Pindah makan dedak. Gula pasir nggak usah, karena saya pernah ngangon 4 bulan eco farming aman pakai gula pasir. Tapi yang bagusnya hindari yang rafinasi, yang putih gulaku itu jangan lah, yang lokal aja. Kalau nggak ada gula aren bisa panjang ini juga. Kalau molasses ini di sentral pabrik tebu, pabrik gula, karena molasses ini adalah byproduct dari pabrik gula yang kayak kecap ya. Kita jangan terpaku, wah nggak ada molasses nggak bisa ini unsur karbon untuk mengaktifkan perkembangbiakan bakteri dan untuk memberikan energi glukosa. Ya kembali ke biang. Kalau tadi kan ditambah-tambah tuh setiap hari, apa itu sudah dipakai? Apa memang kita angon sampai berapa hari gitu untuk nambah berapa sih ya, buka tambah lagi. Ya gini, perlu dicatat. Jadi biang eco farming ini cara aplikasinya, kalau untuk tanaman itu wajib difermentasi minimal 3 malam. Caranya gimana? 1 tub eco farming atau 6 tub eco farming dicampur dengan pelarut. Pelarutnya apa? Air biasa pun bisa. Karena kemarin ada komplain dari produsen, jadi bikin susah pak. Orang nggak ada kelapa, air saja bisa. Tapi kan tadi ada pilihan. Kalau kita campur dengan air kelapa, itu mengandung hormon sitokinin dan auksin dan beberapa unsur mikro. Makanya ketika dites pakai alat kesuburan tanah, itu air kelapa itu yang paling tinggi, bisa menghantarkan listrik paling tinggi. Cuman tidak ada jaminan juga tanah dekat dengan pesisir pantai itu bisa menghasilkan yang namanya kadar garam tinggi, salinitas tinggi, itu bisa menghantarkan listrik tinggi juga. Tapi padi tidak akan berkembang di situ. Hati-hati itu kesuburan tanah. Sama terang, cuman tidak akan mengoptimalkan anakan dan bulir padi. Nah, jadi kesimpulannya tadi, biang eco farming. Jadi jangan ketukar nih. 6 atau 4 tuh. 6 anggap aja 6 aja. Kalau 4 bisa buat bawang. 6 tuh ditambah 1 liter pelarut. Nah, 1 liter pelarut ini bisa dipilih. Ini untuk aplikasi lahan. Yang eco farming 6 tub ditambah 1 pelarut. Pelarutnya yang terbaik itu ada air perasan tebu. Nah, air kelapa, air biasa. Ya air biasa, air mineral boleh, air sumur boleh. Nah ini plus 2 sendok makan gula atau glukosa lah, glukosa. Biar nggak bisa buku. Kalau aplikasi langsung, ya tadi. Jadi bakteri ini kalau sudah terbiasa dibiangkan, dia sudah mulai berkembang biak banyak. Karena parameternya yang namanya
bakteri sudah berkembang biak banyak, kalau ditebar itu dia sudah mulai bekerja. Itu saja kelebihan pembiangan itu. Makanya di sini kita tidak harus memaksakan harus ini, tidak. Ada pilihan. Untuk pelarut biang aplikasi ekofarming ke lahan, pertama ada perasan tebu. Yang kedua air kelapa plus 2 sendok makan glukosa. Mau gula merah, gula pasir, ataupun molasses. Air biasa plus 2 sendok makan. Kemudian kocok-kocok homogen, lanjut ke fermentasi. Fermentasi itu tujuannya untuk apa? Merubah zat A menjadi B. Yang tadinya bahan yang tadi berupa air kelapa atau air biasa tadi dengan teknologi microbe ecofarming akan dirubah menjadi lebih banyak lagi melalui proses fermentasi. Fermentasi ini biasanya ada yang aerob dan semi anaerob. Aerob itu perlu oksigen dan tidak perlu oksigen. Nah, karakter bakteri ecofarming ini bakteri yang dibutuhkan apa namanya? Yang membutuhkan oksigen. Jadi tidak selamanya dia harus ditutup, banyak yang mati itu. Nah, jadi homogen, fermentasi, aerob dan semi anaerob. Makanya setiap 2 pekan sekali itu wajib ada penambahan gula, dan setiap 20 jam sekali itu dibuka. Biar udaranya keluar gitu. Selama 10 detik aja. Tutup lagi. Nah, inilah cara pembiangan ini masih banyak yang keliru. Jadi kesimpulannya, pembiangan untuk aplikasi ke lahan dan media tanam wajib difermentasi untuk memperbanyak dan mengaktifkan bakteri itu supaya lebih banyak lagi. Kalau untuk tanaman beda lagi cerita nanti. Jadi jangan sampai ada pemahaman seperti ini. Biang ecofarming ini disimpan lama, kita pelihara, diangon tuh bakteri itu. Ya. Nah, kemudian ketika ada tanaman, kita main hajar aja ke daun, itu dijamin kuning. Makanya proses menguningnya tanaman ini saya simpulkan ada 3. Pertama, karena tangki bekas herbisida. Yang kedua, aktivitas bakteri yang sudah tadi jadi biang tadi itu akan menyebabkan kuning, termasuk ke tanaman padi. Kemudian kandungan glukosa yang ada pada biang ecofarming itu akan menyebabkan menutupnya stomata. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Tangki bekas herbisida itu harus di ini ya. Yang kedua aktivitas bakteri dari biang yang difermentasi itu akan menyebabkan menguning pada daun. Udah banyak tuh. Saya aplikasikan ternyata memang betul. Nah, yang ketiga adalah glukosa itu kan rapat, nempel. Stomata ketika dihajar dari bawah itu akan menutup dan akhirnya menguning. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Aplikasi ini untuk lahan ini semakin lama semakin bagus, tapi untuk diaplikasikan khusus ke lahan. Nah, makanya bukan ke daun. Makanya di sini saya kasih bocoran. Pak, ini kebutuhan NPK durian gitu dari mana nih? Urea atau itu masuk nggak? Enggak. Kita penuhi di sini pupuk kandang. Ini ya cara buatnya ya. Oh, jadi penggunaan ecofarming itu sebelum aja. Jadi kalau kita ingin mengaplikasikan secara organik 25 kg pupuk kandang ya, kemudian ditambah 200 liter air atau 175-nya ya pokoknya drum satu drum ya. Nah, kemudian kita punya biang ecofarming itu katakanlah kita pakai 15 mili 3 sendok per liter, 15 mili per liter. Nah, kemudian di sini campur dalam drum tadi. Nah, ini nutrisi nih. Kalau kita punya tanaman yang susah berbuah, nah ini pupuk kandangnya di sini kan.
Ini pupuk kandang misalkan ini 25 kilo. Nah, full air 200 liter. Nah, kemudian 15 mili kali 200 berapa? 300 ya? 300 mili biang es. Biang eco farming. Campur di sini, tutup, kemudian fermentasi, Bu. Ini strategi kita merawat durian organik ini seperti ini. Jadi jangan mengandalkan eco farming saja. 3 liter gitu. Disiramkan untuk berapa pohon itu? Nah, ini yang 200 ini. Nanti cara aplikasinya satu pohon itu bisa dua gayung. Nanti yang catat lagi. Jadi satu pohon itu bisa dibuat misalkan menjadi 6 liter. Jadi 1:2 perbandingannya. 2 liter ini kemudian 4 liter air biasa. Jadi 6 liter tuh volumenya. Aplikasikan, siram. Nah, kalau ingin bagus lagi pakai rendaman yang namanya sabut kelapa yang mengandung kalium tinggi itu. Nah, nanti cara penanaman durian kita share juga tuh. Nah, ini gambarannya seperti ini nih. Kalau misalkan kita punya komoditas pohon yang tidak bisa berbuah, jadi kuncinya di pupuk kandang. Nah, kemudian kembali lagi ke ini ya. Jadi pembiangan udah cukup ya tadi ya, yang untuk tanah ya. Tapi kembali lagi dong, Prof. Tadi yang tukang yang di bawah. Yang mana? Yang 6 tub tadi itu loh. Nah, ini. Iya. Itu bukannya satu tub satu Liter. inian. 1 tub 1 liter. Iya, satu tub ini untuk lahan yang apa bracket itu kan dijadikan 1 liter itu ya, harus campurkan 1 liter. 1 liter air kelapa itu maksudnya. Iya. Nah, ini hasil masukan dari produsen. Jadi untuk pembiangan awal aplikasi ke tanah ini ada yang 6 tub, ada yang 4 tub gimana komoditas. Itu cukup 1 liter pelarut saja. Oh, Jadi nggak usah Nah, satu itu. nggak usah. Tadinya ada masukan dari Pak Munir, ibarat ini ruangan yang tadinya 40 kita tambah 100. Nah, di bakteri itu tidak berlaku seperti itu menurut produsen. Akhirnya kita mengikuti cukup 6 tub. Jadi kita punya biang itu 1 liter untuk 1 hektar tetap. Jadi nanti konsentrasinya itu sama dengan 1 liter untuk aplikasi ke daun. Jadi bahasa singkatnya 6 tub 1 liter lah gitu. 6 tub 1 liter cukup. Nah, Itu untuk lahan, untuk lahan. Apa namanya? Brosur yang terbaru ini sudah direvisi semua. Itu beda lagi, Yang ini. betul. Nah, supaya tidak pusing dan harus menyediakan untuk pelarut. Nah, kemudian bagaimana ini cara aplikasinya? Saya sampaikan juga teori yang namanya konsentrasi di dalam suatu larutan. Konsentrasi itu ada yang persentase, ada yang PPT, part per thousand, ada yang part per million, bagian per sejuta, ada bobot per volume, ada volume per volume. Nah, itu ternyata di eco farming ini tidak merujuk ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, kemudian petaninya itu untuk aplikasi ke tanah cukup 10 tangki. Berarti yang 1 liter ini Untuk 10 tangki. dibagi 10 tangki. 1 liter dibagi 10 tangki. Berarti kebagian berapa? 100 mili. Nah, itu tangkinya berapa liter, Pak? Mau yang 18, mau yang 20, mau yang 16 dibebaskan. Itu hasil keputusan forum kita bersilaturahim dengan produsen. Jadi patokannya 1 hektar. 1 hektar tetap. Hanya yang tadinya awalnya dulu 1 tub sekarang bisa 6 tub. Jadi tambah. wah lain lagi Tetap. Pak. Kalau aplikasi ke lahan. Lahan. Sebelum tanam. Ini kan kita pakai 6 tub untuk padi dulu nih. Karena temanya padi. Kalau di bawang merah 4 tub ya. Tetap yang 6 tub ini kita masukkan ke dalam 1 liter pelarut saja, tidak usah 6 liter lagi. Nah, nanti dikocok secara homogen. Kemudian petani biasanya 12 tangki nih, tangki 14 liter. Ya udah, yang 1 liter dibagi 12, beres. Jadi tadinya saya sudah membuat dosis detailnya, ternyata eco farming tidak seperti itu katanya. Ya sudah, ini hasil kesepakatan. Jadi jangan hanya
Berarti dosisnya yang 15, yang 40-50 per tank itu masih bisa dipakai nggak? Ya kita sudah tidak pakai lagi satuan itu. Jadi kalau kita punya 1 liter pelarut dibagi 1 hektar, aplikasi 1 hektar ini ada yang 12 tangki, berarti 1 liter dibagi 12, aplikasikan udah beres. Jangan sampai nyisa. Nah, itu intinya. Jadi siswa 26 jangan ngotot sama siswa 11 gitu ya. Ya. Itu kan 6 tubuh itu kan untuk tanam ya. Ya. Ada pesen barang tiba-tiba Supaya kita seragam nih, ya kan kita masih ada butuh 4 tubuh lagi Ya. untuk pengaplikasiannya. ke tanaman. Supaya daun kuning itu ada jadi enak nih, seragam semua di bawah. Oh ya. Iya. Nah ini kita bercerita tentang aplikasi ke lahan dulu atau media tanam. Di brosur yang baru itu ada apa ya, untuk jamur itu tidak ada aplikasi ke media lagi sekarang. Kenapa coba? Ekofarming mengandung cendawan nggak? Kalau diaplikasikan ke media jamur itu yang berkembang malah cendawannya yang di ekofarming, yang jamur tiramnya malah nggak berkembang. Makanya kita hindari itu. Jadi kita ini prinsipnya saling melengkapi. Makanya di dalam tim ekofarming ini masing-masing punya pengalaman, kadang suka seru. Ada yang mendominasi, ada yang ini, ada yang itu. Padahal ya itulah hasil riset kita gitu. Jadi yang 1 liter ini tetap biang untuk 1 hektar. Kebutuhan tubnya 6 tub. Nah, tinggal diaplikasikan berapa biasanya aplikasi ke lahan ini dalam luasan 1 hektar. Kalau pada kelapa sawit yang sudah menghasilkan itu rumusnya bukan pakai ini lagi, karena saya sudah merekomendasikan di 20 tub per tahun ekofarmingnya itu. Per semesternya itu 10 tub dan itu ada penggunaan pupuk kimia kita pakai. Nah, itu harus ada materi khusus untuk kelapa sawit ini. Karena maaf saja ya. Jadi jangan sampai ekofarming nih ditebal gitu. Tiba-tiba muncul entah video yang mana kelapa sawitnya. Nah, itu banyak yang terjadi. Karena bagaimanapun kekuatan NPK-nya ekofarming ini kecil sekali. Makanya harus kita doping dari mana nih kekurangannya itu. Jadi kalau tanya kesalahan, siapa yang salah kira-kira? Yang bikin kan udah diatur sama Kementan, nggak boleh ada 5%. Pemerintah. Yang closing yang salah, Pak. Salah nggak closing, Pak. Kebanyakan closing. Mana? Dulu satu liter. Ya. Kan sekarang 6 tub ya. Maklum. Dulu 1. Enggak. Satu untuk itu tanamannya. Satu untuk semua, Pak. Sayo. Coba. Saya mau tanya yang tidak seragam sebelah mana dulu? Nah, ayo. Saya Pak Toto. Karena gini ya, yang namanya training di sini itu sudah training lanjutan, makanya harus ke basic dulu. Nah, makanya saya sengaja tidak mau membahas ini itu karena memang rata-rata di basic sudah pernah memahami. Jadi kita langsung aplikasinya saja. Makanya gini, di dalam mengaplikasikan lahan aplikasi farming di dalam 1 hektar, kita nggak beres-beres lagi. Nah, ini di dalam 1 hektar. Itu ada yang namanya pembuatan biang. Pembuatan biang itu dalam aplikasi ke lahan minus 5 hari. Caranya, kalau pada padi itu 6 tub dimasukkan ke dalam 1 liter pelarut. Air biasa pun tidak apa-apa. Cuman harus ada penambahan gula, 2 sendok makan tadi. Kocok secara homogen, diamkan selama 3 malam. Ya, boleh. 3 malam. Nah, kemudian setiap 20 jam sekali dibuka untuk membuang gasnya. 10 detik, simpan lagi, tutup lagi. Setiap 20 jam sekali. Nah, ketika diaplikasikan menginjak 3 malam, baru kita aplikasikan. Pak, petani saya biasanya 10 tangki cukup, Pak. 1 liter dibagi 10 tangki, sudah, bereskan semua. Bingung nggak? Itu nggak bingung. Yang bingung ini kan pekerjaan. Awalnya informasinya, masa baru kemarin.
ini satu tutup dengan plastik tutup ini. Kemudian dilarutkan atau dibiangkan dengan menggunakan media antara lain adalah air kelapa. Ini kurang tidur gimana dia ngaca. Kemudian dicampur dengan tidak. Ya, kemudian difermentasi paling tidak 3 hari. Ya. Kemudian dalam jangka waktu 1 jam boleh dibuka. Ya, tutup lagi. 3 hari boleh digunakan. Satu tutup yang di atas ini itu untuk 1 tangki. Satu tutup saya kali satu tutup kosong atau botol di dalam. Tempatnya tangki. Nah, itu diaplikasikan sebelum tanam 5 hari betul. Kemudian sekian hari kalau nggak salah 10 hari Pak, 7 hari setelah tanam. Pertanyaan saya kok 6 tub itu yang dijajah satu liter. Bukunya ada Pak. Betul Pak, kalau bolak-balik kapan closingnya Pak ya? Jadi gini ya, kalau saya udah bisa menangkap. Jadi Bapak, Pak siapa? Amsudin. Belum ke sawah aja udah pusing dia Pak. Amsudin ini pemahamannya itu aplikasi eco farming ke tangki menggunakan botolnya ini, tubnya ini. Makanya ketika di sini ada 6 tub bingung. Muncul 6 tub. Jadi yang maksud saya ini definisi biang eco farming itu adalah 6 tub. 6 dus ini Pak. 6 dus ini ada isinya, ada eco farmingnya. Dicampur ke dalam 1 liter. Nah, patokan yang 30 mili, katakanlah yang botol kosong ini, itu terlalu kecil basisnya Pak. Jadi yang efektif itu 1 liter tadi biang eco farming tadi yang sudah dicampur dengan pelarut itu dibagi berapa tangki dulu yang mau dipakainya. 10 tangki. Berarti yang 1000 mili ini dibagi 10. 100 mili untuk 1 tangki. Jadi yang Bapak bingung ini 6 tub ini disangkanya 6 tub kosong, salah. Karena Bapak biasa pakai patokan 6 kosong ini ya. Betul nggak? Iya, jadi bingung. Iya, jadi aplikasi dalam pembiangan. Tambah bingung dia Pak. Karena saya mohon maaf, saya punya pohon pepaya cukup banyak lah ya. Mati nggak? Iya, ada kelengkeng juga lah ya. Tapi bersekali dan ada luar biasa pertumbuhan nampak hijaunya. Jadi bisa dipahami ya, biang Tambah bingung dia Pak. Bingung. Pokoknya kita istirahat dulu Pak. Di karantina dulu tuh Pak. kayaknya harus Pembiangan itu lagi. Oh, ada ini Kang ini. Sama tadi Pak Iwan kotor ya? Enggak ini. Bau ya? Bau. Kang, ini ayo. 125 kalau 6 kan 750 itu ya. Kang, bau. Hitungannya 4 tuh Pak. Oh, sama sekarang. Jadi biang ini. Buka dulu buka. Ini hujan Kang. basah itu Udah Pak Udin enggak usah pikirin. Udah dibikin pusing lagi dia, pusing Pak Udin enggak usah pikirin Pak Udin. Tapi yang lain jangan sampai diem enggak. Enggak tahu ya. Enggak tahu sih. Ya udah Pak Udin. Closingnya Pak Udin. setelah lagi ke Bandung Pak gitu. Setelah ke Bandung. Jadi yang saya maksud itu dalam proses pemilihan aplikasi ke lahan ini biang eco farming itu definisinya adalah 6 itu 6 ini lahan itu ke tanah Lahan. untuk ke tanah iya itu kan harganya 50 kalau Harganya lagi. yang penting closing coba ada Closingnya kapan closing Pak? pinjam dulu botol ibu ini pinjam Banyak ya. itu 150 jadi yang tadinya diperhatikan yang namanya 6 tub ini karena kan tadi definisi biang eco farming adalah 6 dus ini 6 tub dimasukkan ke dalam 1 liter. Orang juga bingung dia. Inilah yang dinamakan Biang farming. Nah, ketika mau diaplikasikan, Bapak kan tadi biasanya pakai ini saja 1 tangki kan? Iya. Nah, itu tidak dijadikan patokan lagi. Yang dijadikan patokan Tapi ini, boleh Pak. Gimana? Tapi masih boleh kan?
Boleh. Nah, iya. Cuman yang jadi permasalahan begini ya. Untuk ketepatan dosis, Ya. 1000 mili ini, luasan 1 hektar ini, mau dibuat berapa tangki dulu? Oh, oke. 10 tangki Pak, saya punya 16 literan. Ya. Berarti kan kita jangan bahas volume semprotnya lah. Misalkan 16 liter kali 10 jadi 160, kira-kira tidak bahas itunya. 1000 mili ini dibagi 10 tangki. 10 tangki, betul. Nah, 1/10-nya itu untuk 1 tangki. 1 tangki. Berarti 100 mili kan? Iya. Berarti ada kemungkinan 3 kali. 3 kali ini dan lebih 10 mili. 100 mili dosisnya, Pak. Saya biasanya Pak cuma 12 tangki, Pak. Beres. Kalau 10 tangki kekecilan berarti 1000 mili dibagi 12 tangki. Jadi dibagi 12 dulu ininya. Tambah besi. Bisa dipahami? 1 liter bagi 12. Khusus untuk ke tanah loh, Pak. Khusus ke tanah. Yang mau tanah. Jadi Bapak biasanya tadi pakai ini 30 mili saja. 1 tangki. Nah, sekarang kita rubah. 8 tangki gimana? 1000 mili dibagi 8 tangki. Berarti 1/8-nya untuk 1 tangki. Nah, itu sudah diaplikasikan langsung aman. Karena yang namanya eco farming ini ada efektif dan efisien. Efektif kalau kita misalkan di dalam brosur ini cukup dengan 1010 tuh, ngapain harus bikin 20 produk itu tidak jual. Kalau hasilnya sama saja malah menambah biaya gitu kan. Dikejar-kejar. Nah, ini yang baru nih. Baru belanja. Nah, ini yang baru. Ini hasil apa penyempurnaan kita nih tim. Tadinya ada yang menolak. Ngapain petani dibuang Pak, nggak dibaca? Salah kata saya itu. Eco farming ini nyampe ke petani lewat siapa? Mitra. Saya mengedukasi siapa kita? Mitra. Jadi perlu kata saya itu. Kalau petani mau gimana yang ngarahin? Nah makanya di sini ada yang namanya rumus perbandingan untuk lahan tanah sempit. Yang ini nih. Sama apanya? Saya mau tanya. Lahan sempit. Dosis nih ya, dosis. Sama pipanya. Teh manis. Udah Pak, paralon. Teh manis 250 mili ditambah 2 sendok teh gula dengan teh manis 500 mili ditambah 4 sendok tehnya gula tadi. Sama nggak konsentrasinya, dosisnya? Ngerusak acara. 2 sendok atau 2 sendok makan aja lah. 2 sendok makan gula ditambah dengan 250 ml air dengan perbandingan 4 sendok makan gula dihomogenkan di dalam 500 ml air. Sama nggak konsentrasinya? Sama, Pak. Sama. Cuman beda. Lalu kan beda lagi, Pak. Nah, konsentrasi itu sama kalau kita punya lahan sempit. Jadi jangan dibikin semuanya. Misalkan di sini ya, kita punya lahan misalkan untuk tanaman jamur banyak yang bertanya, Pak, jamur ini kalau dibikin hektar bisa jutaan baglog, Pak. Artinya apa? Jadi jamur ini tidak masuk ke hitungan luasan hektar, tapi lebih cenderung ke konsentrasi jamur dan tanaman hias terutama. Misalkan kita punya jamur kan 30 hari panen. Nah, ketika fase running itu baglog itu sudah tertutup dengan miselium, cendawan, jamur tiram. Nah kan dia sifatnya tuh jamur termosok. Kalau ada kejutan suhu dia baru keluar tuh si tiramnya itu kecil-kecil. Nah itu di aplikasi eco farming setelah 5 hari keluar, bukan pada medianya. Kalau medianya kontaminasi, jamur cendawan eco farming ini masuk ke dalam cendawan jamur tiram. Nah makanya untuk jamur itu berbeda lagi cara aplikasinya. Cuman secara prinsip, kalau kita punya tanaman hias misalnya tidak terlalu luas, ambil aja seperempatnya. Kemudian dilarutkan dalam air kelapa misalkan 250 ml. Itu sama dengan 30 gram satu tub di dalam 1000 ml. Sama nggak? Sama. Karena yang 7,5 gram ini seperempatnya itu kan diambil dari 30 gram ini. Itu sama saja. Nah cuman saya mau tanya dulu. Pupuk eco farming ini harga 250 itu mahal nggak? Murah sangat. Sangat murah. Saya beli 125 kok. Jadi gini,
perlu saya sampaikan, kok ini menekan biayanya di mana? Memang pupuk kimia di ini, tapi kok ada penambahan lagi. Kalau harga first order juga nggak nyampe 2,5 juta kan, betul nggak? Betul. Karena kan join itu 1,6 2 juta dapat 12. 8 dulu. Nah sisanya itu kan harga fixed order. Nah artinya gini, dengan eco farming ini kita punya potensi 10 ton. Itu bukan main-main lagi, udah kita uji coba semua. Tapi syaratnya nanti ada kita bahas di sini, terutama pemenuhan pemupukan berimbangnya. Kalau tidak imbang, itu tidak akan bisa memenuhi. Pupuk kandang. Nah, makanya ini sudah paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi 6 tub ini bukan 60 ini dijadikan 1 liter. 250 ya, 250 dikali yang ada ini. 1,5 juta. Nah kemudian kita lanjut 1,5 lagi. juta ditambah dengan 2 sendok. 2 sendok makan, 2 sendok gula. Nah, kunci peranan untuk menuju 10 ton ini kuncinya ada di mana? Di benih. Saya sampaikan dulu aja. Kalau aja benih itu harus varietas unggul dan mahal deh. Jadi benih yang bagus itu adanya di mana sih? Di toko pertanian itu di mana?